Israel menang karena satu, Israel hanya menyasar target khusus, spesifik saja. Tidak membabi buta seperti yang dilakukan oleh Iran. Kebiadaban Israel ini sudah membuka hati dan mata dunia. Satu yang gak terbuka, ya ini mbak-mbak ini. Ini bukan narasi mimpi, ini realita yang bikin bumi Timur Tengah bergemuruh. Israel dan Iran gagah-gagahnya perang dingin berubah menjadi panas menyala. Kemarin 24 Juni semacam tombol jeda ditekan. Tapi apakah benar-benar berhenti? Atau hanya ilusi? Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Di negeri pasir dan matahari menyala, dua kekuatan kembali bersua. Bukan dalam meja diplomasi atau sidang adat, melainkan lewat misil, drone, dan senjata bersyarat. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. 13 Juni, Israel melancarkan Operation Rising Lion. Tapi bukan auman, melainkan ledakan. Sasar Natanz, Fordo, Isfahan, jalur nuklir Iran. Drone Mossad menyusup sabotase rahasia dalam camp. Bukan teori, ini fakta, drone drama. Tiap peluru mikro bikin Iran gentar, menjadikan ruang warfare hybrid. Iran pun menjawab bukan dengan pidato, melainkan dengan kekuatan balistik. 150 rudal dan drone menyusup laksana bayangan senyap. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم ایسته، همچنان که باید ایسته. در مقابل صلح تحمیلی محکم ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. Iron Dome bekerja namun tak sempurna. Beberapa misil menembus, mengoyak rumah sakit, sekolah, dan tempat berdoa. Iran merespons dengan kekuatan balistik. Lebih dari 150 rudal diluncurkan ke arah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Dalam konteks hukum internasional, ini bukan sekedar pertempuran, tetapi juga membuka ruang gugatan atas potensi pelanggaran konvensi perang. Saat pemimpin masih sibuk saling berbangga dan bersilang pandang, Iran kehilangan lebih dari 600 nyawa, termasuk anak-anak dan ibu menyusui. Sementara Israel menyebutnya keberhasilan yang layak dirayakan dalam rapat kabinet pagi. 600 lebih nyawa Iran melayang, sementara di Israel luka bergema panjang. Mereka yang tewas bukan bagian dari propaganda. Mereka manusia, bukan baris data di layar agenda. Namun pemimpin bicara kemenangan, sementara rakyatnya kehilangan arah dan harapan. Sementara negara-negara Teluk memilih diam, menandakan betapa kompleks dan rapuhnya lanskap politik kawasan. Donald Trump itu jam 2 pagi waktu Iran ya, mengklaim bahwa gencatan senjata telah terjadi antara Iran dan Israel, tapi jam 3.30 Israel masih menyerang Iran. Menyerang beberapa titik di kota Iran, yaitu titik di Tehran dan juga di Gilan atau di Rash. Yang paling parah, rudal itu jatuh di kota Tehran. Sehingga setelah itu pasukan Garda Korps Revolusi Islam Iran jam 7 pagi melakukan serangan balasan. Gencatan diumumkan 24 Juni, namun senyap tak berarti damai penuh. Trump menyebutnya prestasi sejarah,
sementara Iran tertawa sambil menyembunyikan uranium di bawah tanah merah. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. Netanyahu menyebut misi berhasil, padahal para analis sepakat ancaman hanya tetapi bau mesiu belum juga reda. The conflict has continued and it's been going on for many years. It's been going. Trump menyebutnya prestasi besar, padahal uranium masih disimpan rapi di balik dinding radar. Gencatan? Mungkin. Damai? Jangan buru-buru. Karena di Timur Tengah, hening kadang cuma jeda sebelum peluru. Tertunda, bukan punah dari bilah. Di dalam negeri, Iran mengalami krisis multidimensi. Lebih dari 100.000 warga meninggalkan Tehran. Menghindari kemungkinan eskalasi lanjutan, ekonomi terguncang, inflasi melesat, sementara kontrol informasi diperketat, termasuk pemadaman internet. Dalam bayang-bayang perang eksternal, Iran kini berhadapan dengan potensi keretakan internal. Di Jenewa, dunia mencoba berbicara, tapi suara diplomasi tenggelam dalam dengung jet dan sirine malam. Iran dan Eropa duduk untuk membahas kesepakatan lama yang kini penuh luka. Di Jenewa, para jagoan duduk rapi, diskusi nuklir sambil ngopi dan selfie. Iran bilang kami masih aman, cuma dikit uraniumnya. Padahal stoknya cukup buat nyetrum seluruh Skandinavia. IAEA, International Atomic Energy Agency, siap inspeksi, asal Iran mau buka diri. Gencatan bisa jadi jendela diplomasi, asal ada political will. Maka inilah Timur Tengah hari ini, sebuah simfoni yang dimainkan dengan nada rudal dan kata-kata tinggi. Bukan soal siapa menang, siapa kalah, tapi siapa yang lebih pandai memelihara luka menjadi narasi megah. Konflik Israel-Iran bukan hanya tentang dua negara. Ini tentang kestabilan regional, kredibilitas hukum internasional, dan masa depan diplomasi global di tengah krisis. Gencatan senjata mungkin telah berlalu, tapi pertanyaan terbesarnya tetap sama. Apakah Timur Tengah sedang menuju perdamaian? Atau hanya menunda babak perang berikutnya? Perang ini bukan soal peta dan garis batas, tapi tentang ego yang menjelma menjadi luka tanpa batas. Selama dunia hanya menonton dan mengabaikan, korban berikutnya hanyalah soal giliran. Share video ini, bukan demi angka, tapi demi nurani yang masih ingin terjaga. Jangan lupa komen, karena kamu berhak bicara bangsa. Karena diam dalam ketidakadilan adalah bentuk setuju tanpa kata.